Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Inoviatul Hasan Nazira, NIM 208190013. Saya dari kelompok 6 dengan judul tema Sejarah Turunnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elivianti, NIM 2081914 dari kelas Tadris IPSA. Yang pertama, pengertian turunnya Al-Quran. Penurunan Al-Quran atau turunnya Al-Quran merupakan peristiwa paling besar sekaligus pernyataan kedudukan Al-Quran antara langit dan bumi, yang mana penurunannya melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, di mana 13 tahun beliau berada di Mekah dan 10 tahun beliau berada di Madinah. Al-Quran ini turun lebih tepatnya pada 17 Ramadan tahun 41 atau 6 Agustus tahun 610 Masehi saat beliau berusia 40 tahun. Nah, awal mula turunnya Al-Quran ini saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, di mana surat yang pertama turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya termuat ajaran-ajaran, batasan-batasan, dan juga hukum-hukum yang jelas mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Lanjutnya, tahapan turunnya Al-Quran dimulai dari tahapan pertama, yaitu Lauhul Al-Mahfudz, dengan dalil penguat adalah Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Kemudian tahapan yang kedua, Bait Al-Izzah di langit dunia, dengan Quran Surat Al-Dukhan ayat 3, Quran Surat Al-Qadir ayat 1, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai dalil penguatnya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah Rasulullah SAW dengan dalil penguat Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Nah, pada ayat tersebut telah digambarkan secara utuh mengenai tahapan turunnya Al-Quran, mulai dari Allah SWT menurunkannya kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas yang nantinya akan disampaikan kepada umat manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama ada Abu Al-Hasan, berpendapat bahwa turunnya Al-Quran kepada malaikat Jibril itu dengan cara malaikat penjaga ars menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Jibril selama 20 malam, dan Jibril menurunkannya secara bertahap selama 20 tahun. Yang kedua ada Al-Baihaqi, mengatakan bahwa Allah memperdengarkan dan memahamkan Jibril terhadap Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan apa yang didengar oleh Jibril. Selanjutnya, Atibi berpendapat bahwa kemungkinan turunnya Al-Quran kepada malaikat Jibril ini melalui proses penerimaan secara rohani atau menghafalkannya dari Lauhul Mahfudz. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Nah, kata kemungkinan ini kemudian dikomentari oleh Az-Zurqani yang mengatakan bahwa kata tersebut tidak dapat dijadikan jawaban atas yang dimaksudkan dan tidak dapat menemukan dalil kesohihannya. Yang selanjutnya ada ayat pertama dan terakhir yang diturunkan. Adapun ayat yang pertama kali diturunkan ialah surat Al-Maidah ayat 1-5, diturunkan saat Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hiro. Kemudian ayat yang selanjutnya turun adalah surat Al-Mudaththir, yang ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad menurut ulama tafsir adalah surat Al-Maidah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa ayat terakhir diturunkan Allah ialah surat Al-Baqarah. Selanjutnya ada hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjelaskan suatu kebenaran dan jawaban-jawaban yang amat tegas atas pertanyaan. Yang ketiga supaya mudah dihafal dan dipahami. Dan yang keempat supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.